Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Marifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas zikir 4, yaitu zikir tubuh, zikir hati, zikir roh, dan zikir rahasia. Saudara, mohon maaf, jujur zikir ini tidak pernah dijelaskan secara utuh. Misalnya, zikir tubuh tempatnya di lisan, zikir hati tempatnya di hati, zikir roh tempatnya di mana, zikir rahasia tempatnya di mana, tidak pernah dijelaskan. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas secara tuntas. Saudara, zikir tubuh yang disebut la ilaha illallah, sebenarnya zikir ini adalah zikir penyaksian dan kesaksian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, zikir yang disebut zikir tubuh adalah zikir penyaksian dan kesaksian. Yang jadi masalah, apakah kita sudah menyaksikan Allah? Ini permasalahannya. Kalau tidak menyaksikan Allah, berarti selama ini hanya sekedar bersaksi palsu. Sebagian orang mengatakan yang penting yakin. Saudara, kalau kita tidak menyaksikan apa yang kita saksikan, lantas apa yang bisa kita yakini di sini? Karena kita tidak menyaksikan. Kalau cuma sekedar meyakini dan tidak meyakini sama saja, karena kita tidak menyaksikan. Ini yang jadi masalah. Saudara, kita sudah berpuluh-puluh tahun
sholat, tapi kita belum pernah sama sekali menyaksikan Allah. Sungguh terlalu. Bayangkan, berpuluh-puluh tahun kita sholat tidak pernah menyaksikan Allah. Padahal makna sholat yang sesungguhnya adalah menyaksikan Allah. Penyaksian. Subhanallah. Sekali lagi, zikir tubuh tempatnya di lisan. Itu sebenarnya adalah penyaksian. Tapi kita tidak pernah menyaksikan. Kemudian zikir hati, tempatnya di hati, maknanya kecintaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, setelah kita menyaksikan, baru kita bisa mencintai. Setelah kita mencintai, maka namanya aktif di dalam hati. Allah. Sama halnya kita mencintai seseorang, pasti kekasih itu sering kita ingat, bahkan tidak pernah terlupakan. Sama seperti ini, saudara. Subhanallah. Setelah cinta, maka namanya akan selalu teringat dalam hati. Maka disebutlah zikir hati. Beginilah jalannya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mencintai sesuatu kalau kita tidak pernah mengenal atau menyaksikan? Itu sangat mustahil. Makanya di situ sangat berurutan, menyaksikan dulu atau mengenal, menyaksikan, lalu mencintai. Setelah cinta, maka namanya akan selalu teringat di dalam hati. Subhanallah. Setelah menyaksikan, lalu mencintai, kemudian kita mendekatkan diri padanya, masuk di dalam zikir hu. Zikir hu ini yang disebut zikir roh, tempatnya dalam akal pikiran. Zikir ini disebut zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyaksikan, lalu mencintai, lalu kita mendekatkan diri kepadanya. Caranya gimana? Hu itu selalu teringat dalam pikiran kita. Artinya apa? Di dalam pikiran kita hanya dia, dan dia tidak ada yang lain. Subhanallah. Inilah tempatnya zikir hu. Kenapa disebut zikir mendekatkan diri kepada Allah? Karena disebut zikir roh. Roh itu sangat dekat dengan Allah, bahkan esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itulah sebabnya para ulama-ulama sufi mengatakan hu zikir mendekatkan diri pada Allah.
Setelah dekat, lalu Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Subhanallah. Kita mendekat, tapi Allah lebih mendekat lagi. Makanya dikatakan, barang siapa ingin mendekat diri kepada aku, melangkah satu langkah, maka aku akan melangkah 2 langkah kepadanya. Setelah kita dekat dengan Allah, atau setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah mendekat lagi. Aku lebih dekat daripada urat leher. Makna aku lebih dekat daripada urat lehermu adalah menyatu, esa. Seperti mentega dan madu diaduk jadi satu, tidak tahu lagi mana mentega, mana madu. Esa. Maka muncullah yang disebut zikir rahasia. Itu adalah rahasia kita, rahasianya juga Allah, dan ini juga rahasia kita berdoa dengan Allah. Di situ dikatakan, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Apa maknanya, saudara? Maknanya itu sebagai isyarat, seolah-olah Tuhan mengatakan, wahai manusia, jangan katakan kalau aku ini adalah engkau. Aku pun demikian, tidak mengatakan kalau engkau itu adalah aku. Itu maknanya sebenarnya. Dan maknanya lagi, kalau kita sudah memahami masalah ini, maka gigit kuat-kuat. Jangan diucapkan lagi. Subhanallah. Dan ingin saya sampaikan, saudara, tapi belum bisa saya bongkar di sini, bahwa di dalam zikir rahasia itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Itu bisa mau dibawa kemana saja, boleh. Boleh. Sebelum berkata, di situ ada kata sakti mandraguna. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Itu adalah sumber segala kekuatan. Itu adalah awal dan akhir nafas, tempat pulang perginya nafas. Sering saya katakan, saudara, luar biasa titik itu. Titik itu kalau ditaruh di atas disebut taruh di bawah disebut I. Itu dibawa kemana saja, luar biasa kalau kita memahami ini. Tapi saya sebenarnya tidak butuh masalah ini, karena saya ingin, atau yang saya inginkan, jangan pernah lagi kita menyakiti dan jangan pernah tersakiti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.